In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada malam hari ini soal mujizat ya. Bagaimana tanggapan Katolik dan Protestan terhadap mujizat. Nah, contoh-contoh kasusnya adalah mujizat misalnya penyembuhan di KKR Protestan dan mujizat-mujizat penampakan Maria yang diakui oleh gereja, penampakan yang sejati, penampakan Bunda Maria. Nah, mari kita mulai. Kita beri judul apa ya? Sudahlah, nanti baru diberi judul di saat di-upload ke YouTube. Nah, begini saudara-saudariku, biasanya upaya apologetika Katolik terhadap kalangan Protestan itu bergerak di wilayah nalar, akal budi, ratio, ya kan? Perdebatan tentang makna kitab suci, soal siapa yang berwenang menafsirkan, atau siapa yang punya otoritas religius yang sah. Maka kita berbicara tentang dasar biblis 7 sakramen, primasi Petrus, dan pemahaman Katolik tentang keselamatan. Kita menekankan perlunya otoritas yang mampu menentukan kanon kitab suci, sekaligus menengahi konflik teologis yang tidak kunjung selesai. Ya. Semua itu sah, bahkan perlu. Bagai nalar kan? Tetapi pendekatan seperti itu bukan satu-satunya jalan. Ya. Ada wilayah lain yang jarang disentuh. Ya. Ada wilayah yang jarang disentuh. Bukan sekedar soal akal atau nalar, melainkan soal iman. Jadi fides et ratio kan, jadi ratio secara tradisional oke, sudah biasa, kita biasa pakai ratio. Sekarang soal iman, ini agak riskan untuk rentan disalahgunakan. Ada wilayah lain yang jarang disentuh ini, ya. Atau lebih tepatnya bagaimana iman itu dihidupi atau diabaikan, soal iman. Tapi jangan salah paham dulu ya, bukan berarti kaum Protestan tidak memiliki iman atau selalu lebih rendah imannya dibanding Katolik, bukan. Bahkan tidak jarang mereka menunjukkan kepercayaan yang kuat akan kuasa Allah dalam hidup sehari-hari. Tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang lebih spesifik, lebih khusus. Apa itu? Kesediaan untuk menerima dan mengakui karya mujizat Allah sepanjang sejarah keselamatan sebagai dasar yang memperkuat kredibilitas gerejanya. Saya ulangi dah. Kesediaan untuk mengakui dan menerima karya mujizat Allah sepanjang sejarah keselamatan sebagai dasar yang memperkuat kredibilitas gereja. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa iman tidak lahir semata karena kebenaran wahyu tampak masuk akal secara rasional. Tidak itu saja, sola tidak. Kita percaya karena otoritas Allah sendiri. Dia yang tidak mungkin menipu atau tertipu. Tapi agar iman tidak menjadi tindakan buta, Allah juga memberikan tanda-tanda lahiriah, ya kan? Mujizat, nubuat, pertumbuhan dan kekudusan gereja, serta daya tahannya dalam sejarah. Semua ini adalah apa yang disebut sebagai motiva credibilitatis. Motiva credibilitatis. Alasan-alasan yang dapat diselidiki yang menunjukkan bahwa iman bukanlah lompatan emosional tanpa sadar. Jadi singkatnya begini, iman Kristen tidak menuntut kita untuk menutup mata. Dia justru mengundang kita untuk melihat lebih dalam. Ya, dalam kerangka itu perhatian diarahkan pada mujizat-mujizat yang berkaitan dengan gereja, bukan langsung pada mujizat Kristus, melainkan pada peristiwa-peristiwa yang sering diabaikan, misalnya penampakan Maria. Ya, di sini ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan banyak orang. Fakta bahwa mujizat-mujizat ini berdiri sebagai tanda yang sulit diabaikan, namun jarang benar-benar ditanggapi secara serius oleh kalangan Protestan. Ya kan? Kita ambil contoh peristiwa tahun 1531 di Tepeyac, Meksiko, yang dikenal sebagai
Our Lady of Guadalupe, pundak kita dari Guadalupe, Santa Maria dari Guadalupe. Dalam kisah yang tercatat secara historis, Maria menampakkan diri kepada seorang petani sederhana, Juan Diego, dan meminta agar dibangun sebuah gereja di tempat itu. Setelah keraguan awal, permintaan itu disampaikan kepada uskup setempat. Sang uskup meminta tanda. Tanda itu datang, penyembuhan ajaib paman Juan Diego, dan bunga-bunga yang muncul di puncak bukit pada musim yang seharusnya mustahil ada bunga. Bukan musim semi. Ketika bunga-bunga itu dibawa dalam tilma jubah sederhana, terungkaplah sebuah gambar Maria yang sampai sekarang masih tetap utuh. Ya, mantel Juan Diego itu. Hampir 5 abad kemudian ya. Dia bertahan dari waktu, iklim, bahkan upaya penghancuran dan bom pada tahun 1921. Ya. Itu Juan Diego ya, penampakan Our Lady of Guadalupe di Meksiko. Kemudian di Lourdes pada tahun 1858, ya. Seorang gadis desa, Bernadette Soubirous, mengaku melihat Maria sebanyak 18 kali. Dia diminta menggali tanah di sebuah gua, dan dari sana muncul mata air yang kemudian dikenal sebagai sumber penyembuhan. Banyak yang meragukan, termasuk otoritas gereja setempat. Tapi Bernadette tetap teguh. Dia tidak mencari perhatian, bahkan memilih hidup tersembunyi dalam kehidupan religius. Sementara itu, mujizat terus terjadi. Ya, jadi di Guadalupe, Lourdes, kemudian Fatima di Portugal tahun 1916 sampai 1917. 3 anak kecil mengaku melihat Maria dan menerima pesan tentang doa dan devosi. Mereka ditertawakan, ditekan, bahkan dipenjara. Tapi mereka tidak menarik kesaksian mereka. Pada akhirnya, ribuan orang menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan. Matahari tampak seperti menari. The miracle, the Sundance miracle. Memancarkan warna-warna yang tidak biasa. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai mujizat matahari. Nah, apa benang merah dari semua kisah ini? Kesaksian saksi mata, pertobatan hati, mujizat yang menguatkan klaim religius. Nah, dalam hal ini bukan hanya tentang Maria, tetapi juga tentang gereja. Dan kalau mau jujur, pola ini bukan sesuatu yang asing. Ini bukan pola yang asing sama sekali. Ini persis dengan pola perjanjian baru. Ingat, pola. Kristus sendiri berkata bahwa jika orang tidak percaya pada pengajarannya, maka percayalah pada karya-karyanya, pada mujizat yang dia lakukan. Mujizat menjadi tanda yang menyingkapkan identitas ilahinya. Nah, kita hari ini, 2000 tahun setelah peristiwa itu, tetap percaya bahwa Kristus bangkit, bukan karena kita melihatnya langsung, tetapi karena kesaksian dan tanda-tanda yang menyertainya, bukan? Maka pertanyaannya sederhana, tapi cukup tajam. Kalau Kristus sendiri menunjuk mujizat sebagai dasar kepercayaan, mengapa prinsip yang sama tidak diterapkan pada mereka yang mengaku mewakilinya? Juan Diego, Bernadette, anak-anak Fatima, mereka semua itu mengaku melihat Maria. Klaim mereka tidak berdiri di ruang hampa, tapi disertai dengan tanda-tanda yang melimpah yang dapat diteliti, diuji, dan direnungkan. Jadi, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah ini. Mengapa banyak orang tetap menolak? Orang Kristen maksudnya. Bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena tidak mau melihatnya, bukan? Jadi, bagaimana dengan Anda? Soal penampakan Bunda Maria. Kalau misalnya Anda bisa menerima kesaksian para rasul tentang kebangkitan Yesus, mengapa menolak dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada lagi mujizat di dalam gereja? Ya, begitu. Tapi saya mau lanjut ke satu hal yang penting soal, ya, lebih elaborasi lagi soal yang ini ya. Oke, maybe kita lihat yang ini. Kramer bukan?
Gak juga. Bunda Maria, tentang Bunda Maria. Ya udah, gak ada.